Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam Insanak Podcast. Mungkin kali ini agak sedikit berbeda karena yang duduk di kursi host tidak seperti biasanya. Perkenalkan, saya Hidayat Yusra selaku host dan narasumber pada kesempatan kali ini adalah seorang pembisnis muda di dalam bidang kesehatan, yaitu apoteker Yeni Rahmawati. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Saya juga berterima kasih kepada tim Insanak Podcast yang telah mengundang saya untuk tampil pada podcast kali ini. Jadi, Kak Yeni ini merupakan salah satu owner sekaligus apoteker yang ada di Kecamatan Tebas, tepatnya di Apotek Sehat Tebas ya, Kak ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kapan sih berdirinya Apotek Sehat Tebas ini, Kak? Apotek Sehat itu didirikan sejak tahun 2012 di akhir tahun. Kalau dihitung sampai sekarang ini sudah berjalan 11 tahun. Jadi kurang lebih sudah 11 tahun ya, Kak ya. Berbicara tentang bisnis dan kesehatan nih, Kak, apa sih yang menginspirasi Kakak untuk mengembangkan bisnis dalam bidang kesehatan ini? Kita tahu bersama bahwa kesehatan itu kan merupakan poin penting dalam suatu berlangsungnya kehidupan. Iya. Jadi pada saat itu tahun 2010-an, khususnya di Kecamatan Tebas, itu kan masih minimnya sarana pelayanan kesehatan, yaitu apotek. Masyarakat kan seseorang yang memang mengalami sakit atau memang mengalami masalah kesehatan, dia pasti akan mencari minimal pengobatan. Iya. Pengobatan di tempat atau di daerah yang terdekat lah, di daerah tempat dia tinggal. Jadi saat itu karena memang saya lulusan seorang apoteker, jadi saya dan keluarga melihat ini sebuah peluang bisnis dan memanfaatkan ilmu yang saya dapatkan dari studi saya, dari pendidikan saya, yaitu apoteker. Jadi saya memanfaatkan untuk memberikan manfaat yang banyak kepada orang melalui kesehatan dan pengobatan. Itu khususnya obat. Iya, jadi bermanfaat bagi masyarakat sekitar ya, Kak ya. Iya. Dalam berjalannya bisnis Kakak, apa sih tantangan utama dalam memulainya bisnis sampai sekarang ini, Kak? Untuk tantangan pertama-tama saat didirikannya apotek itu tidak terlalu banyak ya, mungkin sedikit saja. Waktu itu hanya tantangannya hanya pada pengenalan apotek, pengenalan nama outlet atau ya, Kak, ya? Iya, outlet atau apotek yang kami dirikan kan. Iya. Dan alhamdulillahnya pada saat itu kan letak dari apotek itu kan strategis Strategisnya di tuh antara sarana pelayanan kesehatan lain. Oh, Di antaranya iya. adalah puskesmas, terus dokter yang berpraktek di sekitar apotek. Jadi secara tidak langsung apotek bisa dikenalkan melalui mulut ke mulut dari pasien dengan dari pasien dengan tenaga kesehatan melalui sarana tadi. Jadi letak strategis dari apotek tersebut mempengaruhi perkembangan dari apotek yang Kakak praktekkan ya, Kak ya. Seberapa penting sih peran apoteker dalam memberikan bantuan kepada pasien untuk memahami obat yang mereka beli? Sangat penting ya, karena dari apoteker itu sendiri ya, di dalam Undang-Undang Kesehatan, terutama dalam Undang-Undang Permenkes nomor 76 tahun 2016 itu kan disebutkan seorang apoteker adalah seseorang yang melakukan pekerjaan kefarmasian. Jadi berdirinya suatu apotek harus dan wajib adanya seorang penanggung jawab yang bernama apoteker, seorang apotekernya. Pentingnya di sini seorang pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dia biasa saja mendapatkan pelayanan kesehatan dimanapun kan, memperoleh obat dimanapun, salah satunya di minimarket atau di toko-toko obat, iya, toko-toko biasa gitu kan, pasti ada. Jadi kalau mendapatkan obat di apotek itu, pasien mendapatkan obat, dia juga mendapatkan pelayanan informasi secara tepat dan lengkap kan, karena memang di apotek itu diharuskan untuk mendapatkan pelayanan dari seorang yang profesional dalam bidang
pengobatan atau obat. Nah, dia itulah apoteker. Jadi apoteker ini sangat berperan penting ya Kak ya dalam memberikan informasi kepada pasien yang datang untuk membeli obat. Kalau boleh tahu nih Kak, dari pengalaman Kakak di lapangan, pasien yang datang lebih banyak membawa resep dari dokter atau mereka membeli obat secara langsung Kak? Sejauh ini dari pengalaman saya di apotek lebih banyak pembelian secara langsung ya, atau yang lebih dikenal dengan swadmedikasi di dalam bidang kesehatan, dalam bidang kefarmasian. Swadmedikasi itu pembelian obat secara langsung kepada apoteker. Di saat seseorang mengalami masalah kesehatan atau sedang sakit, saat mendesak, dia kan pasti akan datang atau lebih memilih cara pengobatan yang lebih cepat dan lebih dekat kan. Jadi di situ kebanyakan orang memang lebih memilih apotek sebagai kepercayaannya lah ya untuk mengatasi atau mengurangi rasa sakit yang dialaminya. Dari pasien yang datang, obat apa sih yang mereka paling banyak cari dan tapi tidak mereka dapatkan Kak? Dari banyak yang didapat itu sepertinya obat antibiotik ya. Golongan antibiotik. Antibiotik ya. Karena di antibiotik itu kan harus melalui pemeriksaan dokter kan. Dari dokter memperoleh resep, kemudian ditebus di apotek. Dari situ seorang pasien harus bisa mendapatkan harus mendapatkan informasi yang lengkap dari penggunaan apotek. Salah satunya cara penggunaan antibiotik yang benar itu mulai dari pemakaian rutin, terus dihabiskan, dan informasi itulah yang penting didapatkan seorang pasien agar pasien patuh dan pengobatannya menjadi berhasil. Jadi kalau saya langsung ke apotek untuk membeli antibiotik itu tidak bisa ya Kak ya? Iya. Tidak bisa. Tidak Jadi bisa. harus ke dokter terlebih dahulu ya. Jadi dari dokter kita mendapatkan resep, lanjut ke apotek. Memberikan resep, lalu baru bisa mendapatkan antibiotik. Iya, karena masih banyak sekali masyarakat kita yang belum mengetahui ya antibiotik itu memang harus didapat dari resep dokter. Dari resep dokter. Walaupun memang masih mudah mendapatkannya, tapi informasi mengenai penggunaan antibiotik itu sendiri haruslah didapatkan agar pengobatan berhasil. Iya. Jadi seperti itu ya Kak ya, tidak bisa dibeli secara langsung ya antibiotik. Ingat itu. Dari banyaknya resep yang masuk di apotek nih Kak, bagaimana sih cara apoteker untuk memastikan keakuratan dari resep yang masuk? Sedangkan berdasarkan pengalaman saya sebagai pasien, tulisan dokter saya itu sulit untuk dibaca Kak. Bagaimana caranya Kak? Kami apoteker di apotek itu melakukan screening resep. Apa itu screening resep Kak? Screening resep itu adalah suatu pemeriksaan ya, pengkajian terhadap resep untuk mengurangi kesalahan dalam pengobatan pasien dan meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien. Di mana dalam screening itu dilakukan pengecekan terhadap obat, terus kebenaran nama obat dan sebagainya ya. Kemudian kecocokan antara pasien yang diresepkan oleh dokter, kemudian kebenaran alamat dan sebagainya lah. Jadi bisa dikatakan screening itu pengecekan lagi ya Kak? Iya. Jadi harus akurat antara pasien yang datang dengan resep yang dibawanya. Iya. Dari tadi kita berbicara tentang obat, pasien, dan resep Kak. Sekarang kita berbicara tentang bisnis lagi. Mengenai bisnis yang Kakak kembangkan dalam bidang kesehatan. Inovasi apa saja yang sudah Kakak lakukan untuk mengembangkan bisnis Kakak ini? Saya berinovasi ya. Untuk sejauh ini saya melakukan penambahan atau penambahan untuk kelengkapan item produk penjualan obat saya. Lalu saya melakukan pemenuhan kebutuhan konsumen ya. Jadi di mana saya bisa mengadakan obat yang memang belum ada. Jadi lalu diminta pasien, kemudian kami melakukan pengadaan terhadap permintaan pasien tersebut.
inovasi lain sih yang saya lakukan adalah mengadakan kerjasama dengan dokter sekitar untuk melakukan praktek dokter. Jadi bisa terhubung dari dokter-dokter yang ada di sekitar apotek kakak ya. Jadi itu inovasi yang telah kakak lakukan untuk pengembangan bisnis kakak ya, kayak dalam bidang kesehatan khususnya bergerak dalam pengembangan apotek. Oke, jadi sebagai pembisnis yang kurang lebih sudah berkecimpung kurang lebih selama 11 tahun ya kak ya. Mungkin bisa berbagi tips dan triknya kepada kawan-kawan nih yang akan memulai bisnisnya. Sebagai pemula, bagaimana sih cara yang bisa dilakukan mereka dalam mengembangkan bisnis yang akan mereka laksanakan? Mungkin tips dari saya sebagai salah seorang pebisnis yang baru juga, untuk saran saya yang pertama itu mencari ide bisnis yang memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan yang tidak dimakan oleh zaman ya kak ya. Ya, kedua kita bisa memulai bisnis kita dengan niat dan doa. Penting itu kak, niat dan doa. Dan disertai dengan modal yang cukup. Modal itu bisa berupa modal ilmu yang cukup dengan mencari ilmu, dan kemudian modal dana. Kalau memang sudah mencukupi, langsung dimulai. Yang ketiga, kita bisa mengembangkan bisnis kita yang telah berdiri. Pengembangan bisnis dengan cara berinovasi kan. Mudahnya sekarang mengakses semua informasi. Jadi inovasi bisa kita lakukan dengan menawarkan atau memasarkan produk kita di berbagai media sosial kan. Apalagi sekarang zamannya teknologi. Ya, sekali. Jadi intinya ada niat, peluang dan modal ya kayak untuk dalam pengembangan bisnis tersebut. Karena tidak memungkinkan semua orang juga bisa berbisnis yang sama, asalkan inovasi dan pengembangan yang baik, dia akan bisa berkembang. Iya. Dalam organisasi kami pun, yaitu organisasi Ikatan Apoteker Indonesia, pengurus itu menyarankan untuk setiap lulusan apoteker yang baru mendirikan sebuah apotek untuk jalan sebuah bisnis. Jadi kan memungkinkan untuk berkembangnya seorang apoteker dalam bidang berpeluang untuk mendirikan apotek. Selain bisnis kan apoteker bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Jadi ilmu yang didapat bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Yeah. Jadi itulah pentingnya peran apoteker dalam pengembangan bisnis di bidang kesehatan khususnya di apotek. Semoga para generasi muda dapat terinspirasi dan terus berinovasi ke depannya.